kami ingin menyampaikan keterangan pers terkait dengan PT Meridan Sejati Surya Plantation yang kita singkat dengan PT MSP yang telah merampas dan merampok lahan dari klien kami seluas lebih kurang 980 hektar yang secara melawan hukum sejak tahun 1995 dahulu, 95, 96, 98, 2004 sampai sekarang. Dan kami mewakili juga masyarakat dari datuk-datuk yang Pak Bahar, Pak Ramli dan Pak Yusar yang notabene ini adalah keturunan dari keluarga masyarakat adat Batik Kasip di Siak. Nah, perlu diketahui bahwa Kabupaten Siak ini adalah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis, jadi ada wilayah yang memang ada di Bengkalis, ada wilayah perkebunan yang di Kabupaten Siak itu sendiri. Nah, perkara ini sudah berlarut-larut. Di pemilik dari grup Meridan ini, MSSP ini adalah Ciliandra Group yang pendiri dan foundernya adalah Pak Martias. Martias yang memang sekarang sudah sepuh, namun dia adalah salah seorang dari konglomerat yang membidani atau menggeluti bisnis perkebunan sawit di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, perusahaan ini berlarut-larut sudah diminta ganti rugi oleh klien kami dari tahun 95, 98 sampai sekarang. Itu tidak pernah dipublis. Pernah diadakan pertemuan di Bupati dahulu, mereka tidak datang. Dan juga diadakan pertemuan di wilayah BPN Riau maupun Kabupaten Siak itu sendiri. Bahkan di Gubernur kita audiensi, kami sudah datang, mereka tidak datang. Jadi selama ini mereka memang tidak beritikat baik untuk menyelesaikannya. Dan dilalahnya dari korespondensi yang telah kami kumpulkan, memang terbukti bahwa salah satu direktur dari itu, direktur Meridan itu, Sifat Riono namanya, masih keluarga Martias itu, mengakui bahwa jika seandainya ada lahan yang belum kami bayar, tapi nggak pernah tuntas. Nah, salah satu manajernya ada Juan Saneng namanya, mengatakan bahwa lahan-lahan masyarakat yang berkaitan dengan yang dikuasakan kepada kami juga belum dibayar. Dan Kanwil BPN Riau juga sudah memverifikasi dan mampu dibayar. Nah, perusahaan dengan dari seenak modelnya aja mengatakan bahwa ya sudah, kalau kamu tidak puas, kamu ke pengadilan saja. Logikanya bagaimana? Tanah orang dirampok dahulu, diduduki dahulu, dinikmatin dahulu, kemudian usaha belakangan. Ibaratnya digebuki dulu orang sampai bonyok, kemudian usaha belakangan dibuat pengadilan. Nah, ini memang terlalu banyak oknum-oknum yang bergerak di sini. Nah, kita di masa sekarang adalah masa yang menteri yang baru sekarang, kita harapkan bahwa Menteri AHY seperti ATR dan BPN menteri yang sekarang ini, yang memang di awal pelantikan beliau itu menggaung-gaungkan memberantas mafia tanah. Jadi beliau sebagai satgas yang kita harapkan untuk bisa membantu orang yang tersedia aniaya. Nah, perlu diketahui juga bahwa grup Martias ini dalam membebaskan ini pakai dengan kekerasan. Mereka memakai preman-preman dari timur ya untuk bahkan dengan senjata tajam. Bahkan ada di grup Pancasila Agrindo masih di bawah kendali Martias itu membebaskan lahan dengan parang. Dan akhirnya ada korban masyarakat yang korban lebih kurang 7 orang. Sampai sekarang wujud dari korban kekerasan pelanggaran HAM ini tidak pernah tuntas sampai sekarang. Bahkan ada keluarga yang korban yang sudah janda-janda itu nggak tahu lagi ke nasibnya gimana. Nah, ini menurut hemat kami luar biasa zalimnya grup dari Martias ini. Jadi kita nggak tahu siapa cukup di belakang atau oknum-oknum aparat yang hubungi melindungi. Tapi kami tidak kami tetap semangat, kami tetap yakin bahwa hak klien kami adalah hak klien kami yang harus diberikan oleh perusahaan. Dan bahkan juga 20% dari wilayah yang dikuasai oleh grup Martias ini harus diberikan kepada masyarakat sekitar, plus tuntutan ganti rugi yang sampai sekarang kami hitung lebih kurang 1 triliun. Gugatan kami lebih kurang 800 atau 700 miliar sampai 800. Nah, perkara itu sedang berjalan di Pengadilan Siak dengan register perkara nomor 65 tahun 2003 lalu. Dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh majelis perkara di PN Siak. Itu sekedar prolog buat kawan-kawan dari Kerawang. Silakan. Pak Zul, ini sempat dengar kabar katanya ada makam yang digusur ya, itu ceritanya sebenarnya. Makam itu digusur waktu itu malam-malam.
Bang, untuk bukti Jadi nanti loh, yang makam digaruk pakai beko itu tulang-tulangnya dibuang ke sungai dan itu tidak ketemu sampai sekarang. Tapi masyarakat tahu persis bahwa itu adalah para oknum yang di backup oleh PT apa nih namanya? Nah, Merida. Jadi begitu kejamnya ya. Belum lagi kalau kita cerita dari warga situ ada 7 orang yang memang dimatikan, ya dibunuh oleh grup itu. Kita nggak tahu rimbanya sampai hari ini tidak ketemu jenazahnya. Oh jenazah itu ya? Nah jenazahnya tidak ketemu. Nah itu yang memang sudah dilaporkan juga ke Barreskrim, Polda, cuman memang belum ada follow up. Ini udah cerita, jangan cerita seperti final lagi. 8 tahun kemudian baru terungkap. Dan ini kalau kita filmkan, ini rame lagi nanti. Oke, Pak Karta, apa yang bisa Bapak lakukan melihat kasusnya yang begitu lama ibaratnya? Ya itu, jadi saya diikut sertakan untuk mengungkap dan menyelesaikan ini. Kalau saya lihat dari cerita di sini kan ada keinginan mereka juga untuk menyelesaikan kan, cuman nggak tahu kapan gitu. Surat pernyataan dari Direktur Utama PT MSSP tanggal 23 Februari tahun 1999, berarti udah 25 tahun yang lalu. Surat itu berisi bahwa selaku Direktur Sisipan Triyono menyatakan apabila di dalam lahan yang disengketakan itu ada 4.257 hektar, terdapat lahan garapan masyarakat yang belum diganti ruginya sesuai dengan aturan berlaku, maka PT MSSP sanggup menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat secara wajar. Kapan ini ceritakan sebulan PHP. Nah itulah makanya saya pikir kita minta media juga bantu mengungkap supaya memang orang-orang seperti ini memang dihajar oleh Satgas Mafia Tanah. Kalau Satgas Mafia Tanah belum dibubarin, ini yang kita akan laporkan juga ke Menteri ATR BPN agar memang tanah warga, tanah leluhur masyarakat itu dikembalikan kepada warganya. Bang, bukti otentik apa aja yang dimiliki Bang? Jadi yang disampaikan oleh Bang Muaras Barsan, ini ya buktinya. Jadi Sifat Triyono itu sudah membuat surat pernyataan bahwa seandainya ada lahan masyarakat belum diganti secara wajar, mereka akan ganti. Nah ini aninya, bukti keseriusan Pak Triyono ini mau. Nah di rootnya ini mau ganti. Menangin surga ada 25 tahun yang lalu. Ini bukti 99 kemarin yang mau diganti rugi dari 99. Iya, Untuk bukti kepemilikan lahan seperti apa Bang? Ini Pak Jul yang akan jelasin. Ini bukti kepemilikan dari ini sudah salah satu contohnya yang ketika itu Kepala Desa Kerinci Kanan diketahui ini mama, kemudian sudah diperiksa ini ada SKT ini salah satu contohnya. Ya, 93. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Terus juga dari yang sekarang lainnya yang tadi tahun 1930 sampai 1955 245 hektar ini yang dahulu. Dari tahun 30-an sampai 1955 245 hektar ini serangan itu. Oke. Ya. Pak Karta, ada rencana ingin juga mengadukan ke Pak Presiden? Ya ini harus kita sampaikan ke artinya tidak terbatas kepada Menteri ATR BPN. Kita akan teruskan ini ke Pak Presiden. Kan ya Pak Presiden turun tangan langsung ya. Jadi kita nggak main-main untuk membela rakyat ya, nggak separuh hati. Apapun kita perjuangkan demi keadilan. Jadi keadilan ini sangat mahal nih, dan rakyat itu memang rindu keadilan. Mohon izin yang menyambung pertanyaan tadi supaya sampai ke Presiden. Jadi tahun 2019 lalu sudah bersurat ke Pak Presiden. Sudah bersurat ke Pak Presiden yang memang kasus tanah itu adalah 4.075 hektar. Ya,
dari induknya. Nah kita kan karena profesional kita yang dikuasakan, kenapa kita bisa membahas. Tapi induknya tuh 4.075 hektar, 4.000. Dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Istana Negara yang terkena dengan ini. Jadi ini sebenarnya masalah sudah sampai masalah nasional. Tapi karena dia orang lemah, orang kecil, bagaimana caranya mereka memperjuangkan keadilan. Sampai sekarang kita mungkin dengan Bang Muara bisa insya Allah bisa lah begini selesaikan. Bang, apakah sudah terbit PBB-nya Bang? Pajak bumi dan bangunannya? Oh belum, belum. Belum ya? Tentunya belum. Untuk itu kan belum. Karena mereka menguasai itu kan ini. Seharusnya di pihak BPN lah atau di instansi berwenang lah yang proaktif untuk membantu masyarakat untuk itu. Karena mereka secara turun-temurun dari tahun 30, 45 dari tahun itu sudah mendiami wilayah itu. Bang, berarti dari tahun 99 sampai sekarang belum ada sebesar pun ganti rugi yang diterima oleh masyarakat. Belum ada sebesar. Ya, tadi janji 99 berarti janji PHP bohong gitu. Jadi BAP. Duduk pun itu untuk datang ke Gubernur pun mereka datang duluan habis berangkat. Kayak begitu kucing-kucingan. Kita waktu gugatan diferensial minta prinsipal itu hadir. Kita mau hadir. Cuma kuasa-kuasanya itu. Prinsipal itu kita hadirkan. Dan kita hadir. Itu arogan. Melihat kasus Nirina Zubir, seorang artis yang kemarin terkena kasus mafia tanah, itu kan rumah orang tua ini lebih besar, yaitu tanah adat rakyat Jambi. Optimis gak sih kan kemarin aja seorang Nirina, seorang artis bisa dibantu oleh Menteri ATR Agus Yudhoyono. Abang sini gimana ini akan langsung Ya, jadi bergerak? saya tertarik dengan kasus ini, maka saya mau bergabung ya, karena selama ini kan bukan saya sendiri yang jalan dengan warga, tapi ketika memang dipermainkan oleh oknum daerah, oknum pusat, nggak jelas juga satgas tanah mafianya seperti apa, maka saya tertarik untuk mengungkap ini ya. Jadi mudah-mudahan kita akan surati lagi Pak Menteri ATR BPN dengan pemberitahuan kepada Pak Presiden ya. Pak Presiden masih Pak Jokowi nih, jadi kita minta beliau juga ada atensi kepada rakyat kecil ya. Jangan oknum-oknum di wilayah, di daerah, di provinsi itu melindungi para pengusaha, padahal para pengusaha ini mengambil tanah rakyat itu seenak jidatnya. Ada apa-apa duit, ada apa-apa duit. Rakyatnya sendiri pun tidak diganti. Nah inilah yang saya tertarik. Kita akan turun, ya. Nanti kita undang juga media untuk kita sama-sama ungkap kejahatan apa yang ada di daerah sehingga pusat sampai tutup mata. Saya pikir itu intinya. Barangkali yang untuk positif Pak ya, yang baru dari semasa Pak Jokowi Presiden ini ada PP nomor 18 tahun 2021 pasal 27 dan juga Permen Agraria nomor 18 tahun 2021 yang pada intinya adalah bahwa perusahaan pemegang HGU harus memberikan sedikitnya 20% di wilayah satelit rakyat-rakyat yang memang berada di sekitar. Jadi haknya ada. Memberikan kontribusi. Ya, dalam bentuk plasma ya. Dan itu memang harus konkret. Ditambah lagi yang kami memang sudah dirampok puluhan tahun itu ganti rugi plus bagaimana yang dihitung ulangnya. Jadi istilahnya dikocok ulang lagi. Gitu. Saya kira begitu. Oke, ada tambahan pengeluaran atau terkait kasus ini? Ya mungkin nanti kita juga akan mengajukan permasalahan ini tidak hanya ke pemerintah saja, mungkin ke DPR. DPR kita akan laporkan biar DPR juga turun tangan langsung juga terhadap masalah-masalah tanah ini kita riskan. Jadi apa kita tanah rakyat kecil yang dizolimi. Jadi ya kita minta juga nanti kita akan bersurat ke DPR supaya ini ditindak tegas juga seperti ini. Gitu. Dan jadi semua langkah nanti kan kita ambil, upaya hukum kita ambil untuk memberantas semua ini. Kalau memang mereka punya niat mau selesaikan dengan rakyat kecil. Ini karena jauh ya, Siak itu kan jauh dari pemerintah pusat kan, sehingga nggak kedengeran. Makanya ada tujuh orang tewas dibunuh
sama siapa terkait tanah ini, kita juga mana tahu kan, dan tidak terungkap siapa yang bunuh Dari grupnya. dan apa motivasinya. Nah inilah yang memang warga sangat sesalkan, dan kita ingin Mabes Polri bisa membongkar ini sekaligus ya benar ada di pihak rakyat. Kapolri juga ini. Kapolri. Bang Mora, langkah hukum apa nih Bang yang akan Abang tempuh nih Bang? Untuk kasus ini Bang? Pertama kita akan menyurati Kementerian ATR BPN dengan tembusan Bapak Presiden. Kalau agak lambat kita akan surati Pak Presiden langsung. Karena kalau nggak kita cegah, rakyat itu yang menguasai, yang lahannya dikuasai oleh PT ini akan ke Jakarta, dia akan ke istana. Itu kita cegah, kita dulu sebagai kuasa hukum yang menjembatani ini, menyelesaikan ini secara hukum. Kalau enggak, ya biar lain mereka kita bawa ke Senayan dan kita bawa ke istana, biar dialog langsung dengan Bapak Presiden. Seperti apa mereka tersiksanya dan seperti apa mereka terjolimi. Kalau untuk gugatan hukum Bang, belum ada? Gugatan hukum sudah Sudah ya? Gugatan hukum ini yang mungkin penting buat kawan-kawan yang pers, jadi adalah gugatan itu sudah register nomor 65 tahun lalu ya, 2023. Sekarang sudah masih berperiksa oleh majelis untuk putusan selah. Namun ada poin penting yang kami sampaikan bahwa terkait dengan sertifikat nomor 1 tahun 95 yang luasnya 4.416 hektar, oleh mereka itu dipecah menjadi 3 sekarang. Jadi keberadaan sertifikat nomor 1 tahun 95 itu hilang, diganti dengan 3 sertifikat baru. Ya. Nah ternyata verifikasi dengan BPN itu luasannya adalah 3.400 sekian. Berarti memang ketemu tanah klien kami yang kami cari selama ini. Kalah semua. Kira kalah semua. Dan mereka berdalih di duplik mereka, oh itu lain di kabupaten lain. Tanah kan nggak jalan, tanah kan nggak lari, tanah kan di situ juga. Ya, jadi ini memang kita harapkan juga majelis perkara di Pensia yang diketuai oleh KPN itu sendiri objektif dan berani menegakkan keadilan untuk masyarakat kecil. Oke, cukup.